Yang suka membid'ah-bid'ahkan ibadah-ibadah NU selama ini kan adalah aktivis-aktivis PKS. Ya. Dan pada saat yang bersamaan, yang disebut dengan kelompok-kelompok intoleran gitu ya, kelompok-kelompok yang dianggap Wahabi dan Kadrun adalah yang terafiliasi sebagai pendukung PKS. Sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi ini. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, ketentraman lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini ada satu video yang nanti bisa kita berinteraksi dan kita bisa berkomentar tentang video ini ya. Bagaimana video ini sebenarnya ada supaya kita lebih bisa berpikir lebih cerdas dan tentu saja kita tidak tertipu oleh suatu pergerakan politik yang memanfaatkan suatu kelompok tertentu ya. Seperti apa videonya? Agak sedikit rumit membayangkan NU akan menjadi bagian dari Anies Baswedan kalau di situ ada PKS. Ini jarak politiknya bukan hanya soal air dan minyak. Ini soal minhum dan minna, kelompok mereka dan kita, we and the others. Kita tahu persis pertarungan di bawah yang suka membid'ah-bid'ahkan ibadah-ibadah NU selama ini kan adalah aktivis-aktivis PKS. Ya. Dan pada saat yang bersamaan, yang disebut dengan kelompok-kelompok intoleran gitu ya, kelompok-kelompok yang dianggap Wahabi dan Kadrun adalah yang terafiliasi sebagai pendukung PKS. Ini dua kutub agak sulit yang untuk dipersatukan. Belum lagi pada persoalan ibadah-ibadah sunnah. Orang NU itu kunutan kok. Orang PKS nggak kunutan. Ini rumit untuk mempertemukan pada level perspektif kultural ya. Makanya saya sebut rasional karena butuh kekuatan di situ Nasdem. Karena Anies kelemahannya di NU, di Jawa Timur. Itu adalah lobang elektabilitas yang memang harus ditambah. Iya, betul. Kan itu yang paling penting. Tapi kan nggak realistisnya. Anies nggak. Kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi ini. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Mbak Yeni Wahid mengingatkan kembali, agar PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar, tidak boleh memakai atribut foto Gus Dur. Berikut pernyataannya. Gus Dur sudah pernah mengeluarkan surat edaran langsung ditandatangan di atas notaris ya, dengan notaris yang melarang penggunaan atribut Gus Dur oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh Caimin. Mungkin nanti kalau pimpinannya udah ganti boleh, tapi selama masih dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar, maka Gus Dur memberikan penegasan melalui wasiat tertulis bahwa tidak boleh. Jelas ya untuk teman-teman ya, bahwa memang tidak realistis ya Anies Baswedan ini memilih calon Caimin sebagai calon presiden. Tapi dipikir-pikir memang Anies Baswedan punya tujuan, yaitu ketika dia memilih Caimin, otomatis dia menginginkan bahwa orang-orang NU ini bisa memilih atau mendukung Caimin ya. Tapi kenyataannya kita tahu kan bahwa dari kubu NU sendiri pun itu tidak mendukung atau tidak mencalonkan seorang calon. Itu ditegaskan oleh ketuanya ya, ketuanya. Jadi kalau ada klaim bahwa
Caimin itu adalah calonnya NU itu adalah suatu hal yang salah, ya seperti itu ya. Dan sebagai seorang suatu kelompok keagamaan yang begitu besar, seharusnya kita sadar bahwa ketika dimanfaatkan oleh seorang calon seperti Anies Baswedan ini harus cerdas, karena bagaimanapun tujuan pertama terutama ini adalah untuk meraih suara banyak di Jawa Timur ya, karena kubunya NU itu adalah Jawa Timur. Tapi ketiga dari NU pun menegaskan bahwa NU itu tidak mencalonkan seorang calon ya, dan itu tegas. Nanti salah sangka atau banyak orang mengklaim bahwa NU itu atau Caimin itu adalah calonnya NU. Tidak ya. Dan Caimin tidak bisa mengatakan bahwa orang NU itu harus milih Caimin, tidak bisa seperti itu ya. Apalagi kalau kita melihat dari sejarah ke belakang bahwa seorang tokoh NU yang cukup luar biasa yaitu Gus Dur pun tidak setuju dengan kepemimpinan Caimin di PKB ya, seperti itu. Karena apa? Karena memang dianggap bahwa Caimin ini merebut PKB dari Gus Dur sampai meninggalkan wasiat bahwa fotonya itu tidak boleh dipasang atribut atas nama PKB. Gus Dur itu mengatakan seperti itu. Ini penerangan dari Yeni Wahid Putri Beliau, dan ini jangan sampai membuat orang NU ini tertipu dengan pernyataan bahwa Caimin ini adalah calonnya NU. Bukan ya, tapi dia mencalonkan sendiri atas nama dirinya, dan Anies Baswedan jangan sampai bisa memanfaatkan atau menunggangi atau memanfaatkan Caimin untuk meraih suaranya orang-orang NU supaya memilihnya. Nah, ini harus dipahami benar ya. Jadi untuk khususnya orang-orang yang lebih paham dengan hal seperti ini seharusnya bisa dijelaskan kepada masyarakat umum ya. Tapi kelayak umum itu banyak yang paham, banyak yang enggak. Ya semoga aja nanti bisa menjelaskan suatu yang atau memilih tokoh yang sesuai dengan pilihannya, kredibilitasnya, bukan atas nama suatu kelompok agama atau menggunakan identitas agama dalam hal pencapresan atau calon presiden maupun calon wakil presiden. Jangan sampai memanfaatkan kelompok agama atau identitas keagamaan ini untuk meraih suara. Ini menjadikan politik yang tidak etis ya. Tidak ya, dari dulu memang seperti itu, tapi seyogyanya kita melihat tokoh calon itu adalah kredibilitasnya seperti apa. Baik, teman-teman, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.